Bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini kita akan membahas reaksi konproporsionasi. Reaksi konproporsionasi merupakan kebalikan dari reaksi disproporsionasi. Pada reaksi konproporsionasi, reaksi redoksnya memiliki hasil reduksi dan hasil oksidasi yang sama. Kita akan lihat contoh reaksi konproporsionasi berikut. Pada persamaan reaksi ini, kita memiliki gas asam sulfida yang direaksikan dengan gas belerang dioksida atau bisa juga disebut sebagai sulfur dioksida. Reaksinya menghasilkan padatan belerang dan cairan air. Ibu akan tunjukkan reaksi reduksi dan oksidasinya. Kemudian perubahan bilangan oksidasi dari belerang. Dan yang ketiga, kita akan tentukan zat yang merupakan reduktor, oksidator, hasil reduksi, dan hasil oksidasi. Nah, reaksi ini adalah reaksi yang sederhana karena hanya melibatkan 3 unsur, yaitu hidrogen, belerang, dan oksigen. Kita akan tentukan bilangan oksidasi. Kita mulai dari yang sebelah kiri. Hidrogen bilangan oksidasinya secara umum adalah +1, jumlahnya ada 2, jadi +2. Ini adalah senyawa, maka total bilangan oksidasinya adalah 0. +2 dikurangi berapa supaya hasilnya 0? Dikurangi 2. Maka bilangan oksidasi dari belerang pada H2S adalah -2. Selanjutnya, di spesi yang kedua kita punya SO2. Bilangan oksidasi dari oksigen adalah -2 secara umum. Di spesi ini ada 2, maka -2 kali 2 hasilnya adalah -4. Ini adalah senyawa, maka total bilangan oksidasi dari penyusun senyawa ini adalah 0. Nah, berapa dikurangi 4? Hasilnya 0. Hasilnya +4 untuk satu belerang, berarti bilangan oksidasi dari belerang adalah +4 saat ia berikatan dalam senyawa SO2. Selanjutnya, spesi ketiga kita punya unsur bebas. Belerang berupa unsur bebas, maka bilangan oksidasi unsur bebas apapun jenisnya adalah 0. Terakhir, untuk air, hidrogen bilangan oksidasi secara umum adalah -1. Ini adalah senyawa, maka totalnya adalah 0. +1 kali 2 adalah +2. +2 dikurangi berapa supaya 0? Hasilnya -2, maka oksigen bilangan oksidasinya juga -2. Nah, untuk menunjukkan mana reaksi reduksi dan reaksi oksidasi, kita harus membandingkan bilangan oksidasi unsur-unsur yang terlibat reaksi saat sebelum reaksi, yaitu sebelah kiri tanda panah, dengan setelah reaksi atau sebelah kanan tanda panah. Kita bandingkan unsur yang pertama adalah hidrogen. Sebelum reaksi, bilangan oksidasi hidrogen adalah +1. Setelah reaksi, tetap +1. Tidak terjadi perubahan. Selanjutnya, untuk belerang, bilangan oksidasi sebelum reaksi ada 2, yaitu -2 dan +4. Setelah reaksi, bilangan oksidasi dari belerang 0. Selanjutnya, untuk oksigen, bilangan oksidasi sebelum reaksi adalah -2. Setelah reaksi, tetap -2. Tidak berubah. Jadi, yang berubah adalah belerang. Nah, perhatikan, berarti spesi H2S, S yang berada dalam H2S, sebelum reaksi adalah -2 bilangan oksidasinya. Setelah reaksi, jadi 0, berarti bilangan oksidasinya naik 2 tingkat.
Selanjutnya kita masih punya belerang yang kedua yang terikat dalam SO2. Di sini bilangan oksidasi belerang adalah plus 4. Setelah reaksi, belerangnya hanya 1. Tidak ada lagi di tempat lain. Maka kita hubungkan spesies SO2 dengan S. Nah, pada spesies ini bilangan oksidasi dari belerang dari plus 4 berubah jadi 0. Berarti bilangan oksidasinya turun. Turunnya adalah 4 tingkat. Nah, reaksi reduksi adalah reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi. Turun bilangan oksidasinya berarti ia adalah SO2 yang ini ya. SO2 menjadi S. Kita tulis SO2 menjadi S. Nah, sementara reaksi oksidasinya adalah reaksi yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi. Berarti H2S menjadi S. Nah, oke. Sudah selesai untuk yang A. Sekarang yang B, kita tulis perubahan bilangan oksidasi belerang dari sebelum reaksi -2 dan plus 4. -2 dan plus 4. Setelah reaksi menjadi 0. Nah, kita lanjutkan pertanyaan terakhir. Tentukan reduktor, oksidator, hasil oksidasi, dan hasil reduksinya. Untuk reduktor, maka lihatlah reaksi oksidasi. Yang sebelah kiri tanda panah itu adalah reduktor. Dan yang sebelah kanan tanda panah adalah hasil oksidasi. Untuk oksidator, maka lihatlah reaksi reduksi. Yang sebelah kiri tanda panah adalah oksidator, SO2. Dan yang sebelah kanan tanda panah adalah hasil reduksi. Nah, seperti itu. Perhatikan pada reaksi ini hasil reduksi dan hasil oksidasinya adalah zat yang sama. Dan reduktor dan oksidatornya walaupun ia adalah spesies yang berbeda, namun ia mengandung unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi dan ada yang naik dan ada yang turun. Nah, jadi kalau kita mau lihat reaksi konproporsionasi, maka lihatlah ada suatu unsur yang terikat di dua spesies yang berbeda sebelum reaksi, dan setelah reaksi ia menjadi dalam satu spesies. Nah, itu penjelasan Ibu untuk reaksi konproporsionasi. Semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.